apa yang didapat dari kesaksian ini yang bisa membangun atau bagaimana mungkin? Boleh saya masuk? Boleh Ibu Rahel, silakan. Ibu Rahel dari Belgia. Terima kasih Ibu Trisya atas kesaksiannya. Saya betul-betul terberkati ya, karena di sini saya bisa melihat bagaimana Ibu itu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana Ibu tetap berada di dalam Tuhan. Jujur saya nangis selama mendengar kesaksian Ibu, karena saya ini ibu muda ya. Saya belum makan asam garamnya pernikahan. Suami lebih tua dari saya. Jadi kadang-kadang kalau suami bilang suatu saat dia meninggalkan saya itu, saya selalu bilang dalam hati, saya belum siap. Tapi setelah mendengarkan kesaksian Ibu, ini saya terberkati karena apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil pasangan hidup kita atau kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita sendiri untuk dalam menghadapi masa-masa itu. Hanya satu kata yang bisa saya berikan kepada Ibu. You are the impactful woman to others. Ibu adalah wanita yang berdampak bagi kami semua. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Ibu Rahel. Ini judul Impactful Woman itu waktu Ibu Deborah Suharti Conference Woman ya. Iya benar, saya confirm itu. Terima kasih. Ada yang lain menambahkan, bersharing, atau silakan dibuka mute-nya atau perlu dibantu? Ya, saya boleh nambah sedikit. Iya, Ibu Pendeta Deborah ya. Monggo Bu. Ya, saya juga diberkati dengan kesaksian Ibu Trisya. Saya bisa bayangkan karena saya juga ngalami gitu. Ya, memang dalam posisi seperti itu tidak mudah. Tapi kalau Ibu Trisya tadi udah menyampaikan kesaksiannya yang luar biasa, saya juga salut Ibu wanita yang luar biasa, yang kuat ya, dan saya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih dari kekuatan. Sama pada saat saya juga mengalami seperti itu. Jadi semua yang Ibu ceritakan itu sama persis dengan apa yang saya rasakan. Bahkan kalau Ibu tadi cerita, Ibu diberi kesempatan 14 hari merawat suami ya. Tapi saya Bu, saya cuma dikasih 14 jam. Jadi saya benar-benar hanya berserah kepada Tuhan. Karena itu lewat kesaksian Ibu Trisya ya, hari ini makin menguatkan kita semua sebagai wanita. Memang kita harus menghormati suami sebagai teman pewaris yang ditaruh Tuhan di membantu dan memimpin kita dalam mengerjakan panggilannya. Tapi kita juga punya panggilan masing-masing yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan pasangan kita akan dipanggil Tuhan. Saat ini saya juga sama dengan Ibu Trisya, saya harus melayani sendiri. Tapi saya melihat begitu besar anugerah Tuhan. Kalau dibanding dengan pada waktu saya bersama dengan suami saya, Tuhan melimpahi banyak kebaikan dan kebajikannya. Pada saat itu dia katakan, saya bilang ke dia, kepada Tuhan, Tuhan tahu saat sini saya berjalan sendiri.
Lalu tiba-tiba Tuhan katakan, enggak nak, kamu tidak sendiri, tapi aku sekarang yang menjadi suamimu. Dan di saat itu saya juga merasa bersyukur karena saya masih tetap punya suami walaupun tidak bisa dilihat. Tapi setiap kali apa yang kita hadapi selalu saya sharekan. Dan benar, justru pada saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan karena ada orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kita. Di situ kuasa Tuhan semakin dahsyat. Baik jasmani dan rohani yang saya rasakan, mungkin juga Ibu Tisha rasakan. Karena itu kita sebagai wanita tetap percaya ada atau tidak ada suami, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita yang masih ada suami, tetap bersyukur, nikmati kebersamaan, karena kita tidak tahu kapan semua itu akan berakhir. Tapi yang penting di dasar hati kita tetap mengandalkan kepada Tuhan di atas segalanya, maka kita akan lihat ada begitu banyak hal yang ajaib yang kita tidak pernah duga. Sehingga kita bisa melihat keajaibannya tiap hari. Ya, itu aja Bu yang bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Deborah. Ini juga bagi kami benar itu Bu, saya sepakat. Selama kita masih diizinkan masih ada suami, kita ini adalah istri yang menolongnya, penolong bagi suami kita, menjadi rekan. Terima kasih. Apakah ada lagi sebelum kita tutup? Ibu Selvi mau bicara, senyum, perlu dibantu dibuka. Oh, stop katanya. Terima kasih Ibu. Oke. Sudah ya. Silakan, apakah ada tambahan lagi sebelum ditutup? Oke. Dari saya dan tim dari Ibu, dari Raven Ridge, itu singkatan nama sebenarnya Rachel, Riyama di UK, Vanessa, saya di Belgium, terus Rachel itu di Belgia juga. Kami melayani saat sebenarnya ini sebelum COVID pun kami sudah melayani 5 tahun, hampir 5 tahun, 6 tahun. Tadinya di Skype. Dan saya kenal justru sama Pak Thomas sering sekali waktu 5-7 tahunan memberkati saat teduh pagi-pagi ya Pak Thomas ya. Nanti kita bisa dengar kesaksiannya Pak Thomas. Nanti kita bisa panggil lagi. Terima kasih Ibu Trisha. Terima kasih Bu Trisha, kuat ya. Selamat buat keluarganya sebagai ibu, sebagai oma ya untuk cucu pertama, dan kami bantu dalam doa nanti kapanpun kita bisa ketemu. Kalau belum lockdown, sudah lockdownnya sudah lepas, kami kalau ke Indonesia pasti ketemu Ibu Trisha dan keluarga, dan Pak Thomas juga. Silakan Pak Thomas, ditutup doa penutup dan berkat. Bisa Pak, monggo Pak, doa penutup dan berkat. Terima kasih Pak. Boleh saya sampaikan sedikit? Oh ya, boleh, monggo. Ya. Terima kasih untuk persekutuan ini. Saya membaca ya dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21. Dikatakan demikian. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga seorang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Ini luar biasa ini, ayat ini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kamu ini siapa? Tentu saja adalah
kamu orang-orang percaya, murid-murid Tuhan yang mempraktekkan gaya hidup Allah, yang mempraktekkan kasih satu sama lain. Di sanalah kerajaan Allah itu kita alami. Memang tidak ada tanda-tanda lahiriah, tapi itulah tanda yang kelihatan ketika kita saling mengasihi. Puji nama Tuhan, melalui persekutuan ini saya melihat itu. Kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan, dalam persekutuan ibu-ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kesaksian dari hamba-Mu, Mbak Tris. Kami sungguh diberkati, baik kehidupannya, keluarganya, demikian juga almarhum kekasih kami. Terima kasih saat ini beliau sudah senang di sana, lepas daripada semuanya. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap juga memberkati setiap kami, hingga kami bisa melakukan pekerjaan pelayanan sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Diberkatilah engkau dengan karakter Kristus. Diberkatilah kesaksian hidupmu yang mendatangkan kerajaan Allah. Diberkatilah pertumbuhan rohanimu mencapai pertumbuhan maksimal, kehidupan yang memberikan dampak karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Diberkatilah anak cucu cicitmu menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, keluargamu, dan pelayananmu. Diberkatilah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua katakan, amin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Trisha. Terima kasih Ibu Rahel, Ibu Riyama, Ibu Esther, Pak Thomas, Ibu Maria, Ibu Meiti, Ibu Mirna dari Itali, Ibu Narsi dari Swiss, Ibu Pendeta Deborah dari Pari Kediri, Ibu Selvi dari Indonesia, Palu ya, Ibu Tiur, Kalimantan, Sis Tiur masih, Ibu Trisha dan Ibu Tiwi, Jakarta. Terima kasih Ibu Trisha, sampai ketemu lagi ya di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Besok pagi jam yang sama, kami siap melayani lagi. Monggo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Berkati semuanya. Berkati. Ya. Terima kasih. Ibu Trisha kuat. Mute-nya belum dibuka. Terima kasih Bu Vanessa, Ibu Trisha. Iya. Terima kasih Ibu semuanya. Kiranya semuanya Ibu Trisha diberkati. dan Ibu Deborah, impactful woman. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Kami tutup ya. Berkati. God bless. Silakan.